Sayyidina Ali karamallahu wajah, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir beliau, pada detik-detik terakhir napas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan ke telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati, ummati. Ketika itu saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun, beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberi kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya akan datang kematian kepadanya. Datang Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupanku sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara-saudara, datanglah datang Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbaring di rumah Sayyidatina Aisyah di atas kasurnya. Ketika itu datanglah Jibril, datanglah Israel. Israel pun ingin mencabut ruh Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW ketika itu ditemani oleh Jibril? Ya Khalili Jibril, wahai kekasih Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasannya surga aku harapkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminanku dariku wahai Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir napasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau. Yang beliau pikirkan kalian sebagai umatnya, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tidak cukup sampai di situ. Dicabut nyawanya Nabi. Dicabut nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawanya Nabi, Nabi mendesah. Ketika dicabut nyawanya Nabi, Nabi berlirih. Kata Nabi. Dicabut lagi nyawa Nabi. Nabi berkata, di samping Nabi Muhammad ada sebuah cawan berisi air. Beliau letakkan tangan kanan beliau. Beliau usapkan peluh-peluh keringat beliau yang keluar dari wajah beliau. Beliau berkata, ya Khalili, wahai kekasih ke Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa, wahai Israel? Saudara-saudara, Nabi Muhammad yang sholatnya sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya? Saudara-saudara, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, khair khalqillah, khairul wafa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW ketika beliau, apakah seperti ini rasa sakit? Kemudian Israel berkata, iya ini ya Rasul, seperti inilah rasa sakit dicabut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti inilah yang nanti akan dialami oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Itu tangisan air matanya Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan, doa terakhirnya Nabi, harapan terakhirnya Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Beliau mengangkat tangan, mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khafif ala bi ummati Muhammadin. Ya Allah, permudahkanlah, ringankanlah sakaratul maut umatku ya Allah. Ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku pertanggungjawaban mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakaratul maut mereka kepadaku ya Allah. Biar aku yang menanggung rasa sakit sakaratul maut umatku ya Allah. Umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan mampu ya Allah. Biar aku yang menanggung seluruh sakaratul maut mereka ya. Biar berikan rasa sakit sakaratul mereka
padaku ya Allah, di mana kalian untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kalian menyenangkan hatinya Nabi? Sudahkah kalian mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta kalian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat-sahabatnya Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah, wanita yang tua renta, dipaksa keluar dari ajarannya Nabi, dikubur setengah badan, ditombak, keluar dari isi perutnya, dicambuk. Hai Sumayyah, keluar kamu dari ajaran Nabi. Apakah kata Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah lebih memilih kebebasan dunia? Sumayyah lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bilal ibn Rabah dikasih batu yang besar, dicambuk, dipaksa keluar, dipaksa meninggalkan Nabi, meninggalkan syariatnya Nabi, meninggalkan Al-Qur'annya Nabi. Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kebebasan dunia? Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi, dengan dipotong-potong tidak akan berhenti kecintaan kepada Nabi, malah dengan dipotong-potong hanya akan menambah kecintaanku kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat itu tidak ada gairah hidup. Saudara-saudara, ada seorang wanita yang di mana, wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburnya Nabi. Dibuka kuburnya Nabi. Masuk ini perempuan di depan kuburnya Nabi. Itu wanita menangis di depan kuburnya Nabi sampai dia mati.